Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat serta karunia-Nya kepada kita nan bersama. Alhamdulillah, Allah berikan kita nikmat iman, nikmat Islam. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah. Pagi kini kita ulang kaji kita. Kita bacakan hadis yang diriwayatkan oleh Tibrani dari Nafi' yang diawali dengan huruf Tha. Salasu fadaila min sa'adatil mar'il muslim fid dunya. Ada 3 keutamaan atau 3 fadilah atau kelebihan min sa'adatil mar'il muslim, dari kebahagiaan manusia muslim fid dunya, di dunia. Nah, membuat manusia muslim bisa bahagianya di dunia ada 3 hal. Yang pertama adalah al-jarus salih. Jar itu adalah tetangganan soleh. Jadi punya tetangga yang soleh itu bisa mendatangkan kebahagiaan bagi manusia muslim di dunia. Bala cara magak-agaan tetangga itu soleh ya. Tetapi itu akan bisa terbentuk dengan lingkungan tertentu. Dengan adanya tetangga yang soleh, baik-baik dengan tetangga, itu pun membuat diri awak kau menjadi senang, aman, nyaman. Bak kecil orang wak di kampung kau, kalau wak baju tetangga, apapun yang terjadi di rumah wak, termasuk orang nan pertama mengetahuinya. Jadi ia pandai-pandai wak babayak-bayak wak je tetangga. Kalau begitu mengko saling menghormati satu dengan yang lain. Bahkan di dalam hadis yang lain, tetanggaku ditempatkan pada posisi yang terhormat. Ba'a memuliakan tetangga loh. Ba'a tetangga ada di samping rumah awak atau di sekitar rumah awak. Doa itu justru karena itu. Kalau dia tidak pakai sapuan berarti tidak bahagia. Mencari aja lah, mau rumah aja tiga. Jadi mengkonyo bahkan di dalam hadis lain itu dikatakan kalau wak memasak, membuat gulai, dilabihan kuah. Istilahnya umpamu kalau tetangga kau membuat sesuatu you dilabihan. Dia giah lo tetangga awak tu. Karena mau tidak mau nanti jadi di dalam rumah awak tu, alun katahu dek dun sana awak dan jauh-jauh leh. Nyo biasa nambah tetangga aku kan racu bar dia kakak itu. Badun sana kalau awak Minang kan. Sabtumpak tu tu nyo semuanya itu. Tentunya pakai lo lah ni. Kalau nak pakai lo anu leh.
Tapi realitasnya itu yang terjadi tidak seperti yang wak bayangkan. Tapi anjuran yang didorong di dalam pergaulan sosial itu memang termasuk memberikan kebahagiaan kalau mempunyai tetangga yang soleh. Sama-sama pergi ke surau, kemudian sama-sama galak ketika bahagia, sama-sama sedih ketika berduka, ada empati. Dan sebaliknya, ada tetangga bahagia, dia bersedih. Ada tetangga sedihnya bahagia. Ada SMS namanya. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Berarti memang Islam mengatur tentang pergaulan sosial. Jadi tidak hanya kesalehan individu dah, tapi didorong pula namanya kesalehan sosial. Ada orang yang soleh secara individu, tapi tidak soleh secara sosial. Secara individu nyo rajin, nyo taat, nyo patuh. Tapi secara pergaulan sosial nyo cuek, acuh tak acuh. Tak mau tahu aja dah. Lo gue. Itu emang gue pikirin EGP je nak kini kan. Tak mau tahu aja dah, tak mau peduli doa nak terjadi di sebelah. Tak koti aja lah. Inyo kaman nangguang aja mah. Inyo lo awak lo. Dalam konteks individu, kewajiban individu, iyo. Kalau nang solat kau nak bisa lo ditumpang ke orang ni. Tak bisa lo kau tumpang ke tetangga. Nak pergi lah ke surau tu, titip je lah salam ke malaikat je. Tak lo dosa tu nak. Kau ada tetangga dia kata nak sembahyang ni ke surau awak. Dah titip je lah ke salam ke malaikat je. Awak menumpang je lah je. Kalau itu tak lo bisa tu dah. Itu kan kewajiban individu. Tetapi dalam hablum minan nas ada bangunan komunikasi. Jadi ada hablum minallah yang bersifat kewajiban secara individu. Kemudian ada hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Jadi ia bakai loan wak bertetangga. Arti mana bakai loan badik bakakak. Kalau dia wak kan lung kota benar le. Kalau kota ialah dah boleh dah, tak tahu je sebelah tu lain. Ayo, itulah. Pagar tinggi itu mungkin barangkali mambek dia masuk ayam. Dia masuk awau. Oh, ya kota ada ayam deh. Ya wow kan, nah kadang-kadang ada je nyo positif tapi setidaknya pagar bukan memberikan batas hubungan. Tetapi hubungan itu bisa melewati batas yang tinggi. Pagar pandai ada sapo calia bagara-gara. Karena mau bayak buruknya nan tahu itu yang pertama adalah tetangga. Berarti peduli. Nyo ado nan dakekna tetangga ada tahu itu jadi itu ado nalah babawun je mayat di sabalah. Dia nak do lampu ko duit je. Lampu luai duit. Kemudian anak jauh dia rantau. Nak do cecaliak kira lah nak do lah bayi. Nasib nan tinggal surang. Nak sabalah ndak lo manyangko ndak lo sama ko peduli lo do. Biasa-biasa Mangko sebenarnya ancak model kalau seandainya awak berjamaah pergi ke surau. Ketika awak nak do tiba di surau, orang bertanya, "Kamu anu je?" Oh sakit kali je. Tak kata lo baralik. Dia sianu nak do nampak lah 2 kali baralik Nak do nampak dia kamai kalau nyo marah tu marah tahu. Cari anak je. Atau ada bertambah anggota, ada tamu tiba tahu tetangga tu
Kini orang bertambah tiba ke rumah tu ada tahu kira teroris kan. Padahal dia cara berkampung kok tamu wajib lapor 1 kali 24 jam. Kini di rumah tu anak terjadi nak tahu. Bukan berarti mencikar anak di rumah. Setidaknya ada kepekaan sosial, ada kepedulian sosial. Mau tidak mau anak terjadi pada suatu rumah, tentu setidaknya tetangganya mengetahui. Kalau tambah je anggota di rumah tu kira karajue memproduksi maksudnya produksi bom lempoh lawan. Atau apa namanya ekstasi, narkoba dan segala macam. Jadi memiliki tetangga yang soleh itu adalah salah satu dari 3 kelebihan dari kebahagiaan manusia. Jadi adalah hubungan antara mempunyai tetangga yang soleh dengan tingkat kebahagiaan. Kini Bapak Ibu, kita di Sumatera Barat kok berdasarkan survei salah satu lembaga, awak kok tingkat kebahagiaan awak di Sumbar kok rendah. Di survei itu rendah tingkat kebahagiaan awak di Sumbar. Tidak bahagia. Nah bahagia kok kan sifatnya ketenangan, kenyamanan, kan sifatnya di dalam diri. Dianggap wah rendah tingkat kebahagiaan wah. Angket ada salah indikator ayo dikeceknya tak kata. Jadi salah satu yang membuat bahagia itu adalah tetangga yang soleh. Kalau awak mencari ya, rata-rata orang awak lain masih suka menyapu. Masih. Kamu tu niang, kamu tu jod, mungkin, kincah je, kincah je. Orang awak ko kan pendek-pendekan. Ke mana je? Kamar. Di mana je? Di mana je? Ini pendek. Artinya adalah pertanyaan-pertanyaan itu menunjukkan sapa, menandakan kepedulian. Bahkan itu sebagai pertanda bahwa tu lain eksis. Nah di dunia maya aja eksis dong. Tapi di dunia nyata ada orang non eksis di dunia maya, ini rumahnya, tapi di dunia nyata tak ada kekeluar. Tak ada sesuatu. Ada lah orang yang kayu tak kata tak ada kekerajo kekeluar kan. Melalui dunia maya aja ni alam ngumpul piti je. Jadi karajo tu kini nak takah nak dewak kini le. Wak karajo kan petang kaji awak, kaji fikih awak, pekerjaan yang paling afdal tu pertama adalah petani. Yang kedua pekerjaan industri. Ketiga perdagangan. Bahkan dikatakan oleh Nabi karena kebanyakan sahabat Nabi banyak adalah pedagang, termasuk itu yang paling utama. Kalau petani ba'amangko ditempatkan pada posisi yang pertama karena di situ ada tawakal. Kan itu argumentasi ya. Petani itu banyak tawakal bau sahu tanam gadang pokok peluang gagal itu tinggi. Kini banyak petani yang nak panen, gagal panen, manci semacam itu yang pertama. Nah kedua, petani itu adalah memproduksi bahan pokok dari manusia, kebutuhan manusia. Tanam padi makan orang kasado sekampung, itu berbalik, tapi inyo menyediakan menanam itu. Nah adona piti banyak kini nak kari bali nak doba. Itu nak bahagia, itu nak tambah bahagia awak jadi. Jadi itu diatur penjelasan memotivasi menjadi petani itu adalah pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang termasuk bisa menyediakan kebutuhan pokok. Balai sawah tu lah tagak bangunan kini sadoi balai. Lah terbatas manusia bakal kambang. Nan tanah ko tetap statis. Takah tu je banyaknya.
Dulu adalah lahan pertanian, kini lah berubah menjadi perumahan, ruko. Itu balai orang kini banyak usaha itu usaha tanpa kumuh-kumuh. Sementara kasawah awak kini masih kumuh-kumuh. Kalau di beberapa kota kayak di Jepang itu tanah kan terbatas. Yang tanah subur itu hanya 40%. Tapi dia bisa memproduksi pertanian tanpa kumuh-kumuh. Kini nyoba sawah tu dia anjung rumah di gedung bertanam sawah. Jadi buat rumah bertingkir dia dulu tanah dia nuanya. Tanah padi dia dulu pengairannya, kemudian pupuk kemudian produksi nak panjang-panjang. Dah ada sesulit dia pagu dia umahan, dia pagu rumah tu lantai sekian produksi. Kan banyak lo dia buat, kini lah dia boleh di orang mah. Dia buat di lantai tiga tanamnya ada situ buah naga, jambu. Sayur-sayuran lah detik tu ya tidak ada beli ke pasar ya le. Ketahan pangan keluarga lah melado bawangnya bawang sarai. Sarai kan tu bawang tu. Sarai itu tu mah ya saledri ya semua itu. Jadi itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya mendorong manusia untuk bekerja dan beribadah. Jadi sama itu tetangga yang soleh Lalu kemudian yang membuat manusia itu bahagia adalah wal maskanul wasi'. Itu adalah tempat tinggal yang lapang. Tempat tinggal yang lapang itu tanah lah kini mama ale tanah telah sapali. Orang rumah kini lah ketek-keteknya lain. RSSS rumah sangat sederhana. Barangkali sangat sangat sempit sekali. Jadi ternyata memang filosofi rumah yang luas kan dulu ada kutipan yang lain itu bermakna adalah membuat orang bahagia tuh berlapang hati, berjiwa lapang di rumah tuh bahagianya, senangnya karena memang menikmati. Ada rumah gadang tapi terasa sampi. Rumah sampi terasa lapang. Kalau dia orang Minang, filosofinya adalah duduk surang, bas sampi-sampi. Duduk basamu, balapang-lapang. Artinya, itu kan satu sisi ada penentuan tempat. Kalau duduk surang itu kan seakan-akan terasing. Buntu panah deh. Tak do bagalak-galak, tak do barami-rami. Kalau dia orang awak, nyoba galak-galak barami-rami itu lapau. Ini sanjo duduk lapau lu, lah bagalak-galak, lah main-main lain-lain. Itulah kebahagiaannya. Aku pulang lagi. Sehingga ada konsep lapau. Lapau yang sebenarnya itu kan ideal pertama tempat pertemuan masyarakat terjadi di lapau, kemudian lain di surau. Itu kan tampil media interaksi masyarakat. Kalau di lapau aktivitasnya bisa ada pembagian informasi tentang lapangan pekerjaan. Ambo bisa bertanam tu aja, saya nak keperai tu tanam sawah apa nak murang je lah. Lape lapangan pekerjaan. Tapi kan kini tak seperti itu loh dulu. Lapau hanya aktivitas ekonomi. Bali lah, itu duduk lagi. Aktivitas sosial. Termasuk juga aktivitas politik. Siapa nak menjadi kawan ciri pangkek, kamu cari Baiklah lapau. Orang lah berkumpul pada turi rumah cik seorang je. Nak tak kerja lah cik. Kini pergi ke lapau, bawa je lah piti ke banyak cik. Bayi je orang salapau cik. Ini kalau lah banyak nanti tiba-tiba orang ke lapau, nak kawan bayi-bayian tu tak ada. Sementara orang kau pemilu lah cik.
Ada doa aja banyak rezeki. Tak buka panganai. Baru takana silaturahim. Sesudah tu lah selesai tu alai. Dia balik dia. Nah, dia awak itulah nak baru aja tu. Yalah kini lah kalau pupuh dua kau. Jadilah terjadi nama tu ada hukum balas dendam je. Nah, jadi mempersiapkan rumah tempat tinggal itu termasuk adalah kebutuhan pokok tu, kebutuhan primer. Artinya ada sandang, papan, pangan. Kalau pangan go makan. Kalau sandang pakaian. Papan itu adalah tempat tinggal. Setidak-tidaknya memang manusia itu memiliki tempat tinggal yang layak. Disitulah anak bisa belajar, disitu anak bisa mengaji. Dengan adanya tempat tinggal yang layak, itu setidaknya menghadirkan kebahagiaan. Ada ruang-ruangnya. Kalau dia orang awak, kan disiko hadisnya mengatakan wal maskanul wasi', tempat tinggal yang luas atau tempat tinggal yang gadang. Mungkin bisa jadi inspirasi dari nenek moyang waktu, bisa saja dari situ. Konsep orang Minang itu adalah rumah gadang. Rumah gadang di situ tuh terdiri keluarga besar. Bahasa kerene extended family, keluarga luas. Keluarga luas tuh dalam rumah gadang itu terhimpun beberapa kakak. Aduh kakak jual anak kok. Aduh adik nomor 2 jual anak lo. Aduh bilik-bilik berkumpul beko di ruang tamu. Cie punya otonomi di dalam bilik masing-masing. Bini jual pulai jual anak cie lo ruang itu. Kata lo kamar yang kedua, kamar ketiga. Aduh tapi berkumpul beko. Galak-galak, makan bersama. Aduh, di situ ada betul lah ruang tamuan. Kalau kini ndak lain, lah cie lain. Rumah lah cie tagak susurang. Kemudian kalaupun ada dia masih rumah mentuanya makannya cie yang pulai dalam bilik lo tanya. Dia minit dalam meja lah bilik lo makan dalam bilik aja. Entah apa lo model lekelah sagan makan sagan pembayan. Jadi lo sambai ko po sambai ko no sambai. Sangat sensitif je. Jadi ternyata memang penekanan Islam itu hablum minallah dengan hablum minannas. Jadi kalau kapal tahu mengaji tentang halawatul iman, manihnya iman, itu sifatnya adalah spiritualitas, hubungan dengan Allah, menghadirkan rasa cintanya kepada Allah, itu adalah di atas segala-galanya. Cinta kepada Allah yang lebih utama dari mencintai yang lain. Kalaupun cinta kepada manusia, kepada makhluk, kecintaannya adalah hanya semata-mata karena Allah. Kalau nak kata dapat dia manih iman. Kesimpulan petang dan manih iman tu kan hasil atau rasa dari menikmati ibadah dan rasa kecintaan kepada Allah. Kini tentang kebahagiaan. Bahagia yang sifatnya adalah di dalam diri manusia. Nyo dulu orang mengejian di lahir aja nampak bahagia konyo. Di batin tasiso. Di lahir aja nancak konyo. Nyo memang kan kecurang wakalah adoma. Wasyanu tu ancak dalam buah itu je. Ancak di luar je. Aduh tu dulu lagu Minang mah laki eko gagah di dalam buahnya je. Bantu lah kayu, kok baju yang bakile, ubana kok bajalan nama anakka, bantu si puluh je, di tanah badarai, anca di labuh nama corang wat,
Di luar ancak, di dalamnya rapuh. Berarti itu kebahagiaan yang tertipu. Betul. Menipu diri sendiri. Kecehnya bahagia semana menderita. Di rumah nak bini kalau pali-pali, tali makan tak indah. Di luarnya mota manggagahnya. Makanya salah satu cermin kebahagiaan kau mungkin kultur ambo, mungkin pasan dari amak betul. Almarhum beliau kecil saban-saban awak, biarlah awak bansai, tapi setidaknya awak punya rumah. Walaupun tak makan bana awak, pi awak ada rumah sampai tinggal kecil orang awak lain makan jo dia. Jangan dinampak bana bansai awak. Jangan dipacalian bana bansai awak. Nyo dulu orang piti sakampui. Tapi nama rumah untuk keluarga anu je nak mau supaya nampak orang prihatinnya orang tadi. Bansai itu kan soal perilaku tu. Nak maunya berubah. Padahal memang itu adalah kebutuhan pokok. Supaya anak bahagia, bisa belajar, balampu awak pakai penerang. Kemudian sekurang-kurangnya di rumah pakai toilet, WC lah, WC pakai septic tank. Jangan main aster ya, atau aster asoy terbang ya. Asoy terbang lah, tabang ya asoy kalakang tadi mati boy. Tiba mau orang guys. Padahal itu tanpa disadari kebanyakan dari masyarakat. BAB waktu tadi adalah merusak lingkungan, bahkan itu sumber penyakit. Salah satunya penyumbang munculnya stunting. Stunting itu pertumbuhan anak tidak seimbang dengan penambahan usia. Mulai kadang pinyo masih rendah je baru lain. Bukan mengeceknya kajian, tapi itu tergantung lingkungan dan gizi. Kalau bahas lo sebelum itu terkait dengan masalah perilaku, masalah kesehatan. Jadi manusia itu bahagia dan tidak bahagia kadang-kadang karena perilakunya. Perilaku dalam menata rumah, sampai tinggal. Dia sampai tinggal kalau lagi lapang tu senang, dia nak pakai sekasih je, tidak sampai je rasanya. Nah, berarti kan ada kajian-kajian sosial itu. Ada kajian sosial yang kemudian membuat manusia itu bahagia, tinggal di rumah nalai lapang atau rumah gadang. Nah, kau jangan rumah ancak tapi nak ada WC. WC kama WC terpanjang di Batang Nai tu deh. Kawasan Nai yang mainnya. Ya itulah. Nak di bandar saja dong. Ayo ado deh. Wah berdoa je lah. Bukan berarti mendorong peduli dengan lingkungan. Kalau Padang Breman kan dikenal WC. Ayo dulu sama so almarhum Bupati Anas Malik. Sabalun dia. Sabalun tu. Lah iya dojo ko tapi pantai tu lah donggo pagi dia. Lah monggo pagi itu pemandangnya terjadilah pencemaran. Langau lah pindah-pindah bahagia, langau naiknya na bahagia, langau na bahagia. Ternyata itu kemudian bisa dirubah dengan memaksa mereka untuk berubah. Hilanglah stempel WC terpanjang di dunia. Itu stempel, tapi beberapa masih ada perilaku seperti itu. Masih. Kemudian itu kan tampek. Jadi adalah hadis itu yang memang kan ada beberapa yang kutip di dalam buku Guru Abu itu adalah bahagian dari seorang mukmin yang baik itu mereka punya rumah nan gadang. Akan darul wasi'ah, rumah nan gadang. Kalau kok konsepnya adalah wal maskanul wasi', tempat tinggal yang luas. Jadi tampek tinggal rumah memang yang baik itu pun diisi fisiknya dibenahi, tapi orang di dalamnya dibina. Tampek dibenahi,
orangnya dibina. Mangko orangnya nana do dalam rumah, itu sebaiknya rumahnya itu adalah disinari dengan bacaan Al-Quran. Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinari rumahmu dengan adanya bacaan-bacaan Al-Quran. Kalau lah sembahyang awak, lah dipastikan di rumah awak tu lah dibaca Al-Quran. Ya tidak? Sebab dalam sembahyang awak lah baca Quran, lah baca Al-Fatihah sekurang-kurangnya, lah doa kok sembahyang di rumah. Ditambah lebih ku bacaan Al-Quran, berzikir awak. Itu rumah kecil orang kini ko barono rumah tu. Barono dak kusamnya dah, tapi ado gairah. Maka sampai-sampai dikatakan baiti jannati, rumahku adalah sorgaku. Rumahku adalah sorgaku. No, ada dua aspek. Pertama adalah dari aspek fisik, kemudian dari aspek yang non fisik. Kalau rumah fisik berarti rumahnya ancak dalam artian menyenangkan, kemudian menyehatkan, kemudian lapang. Itu secara fisik. Lalu kemudian yang non fisik, di rumahnya tuh mendatangkan kebahagiaan. Ndak batangka tiuk sebentar itu rumahnya gadang tapi ribu itu sebentar. Batangka aja taruh heboh je terima kado kebahagiaan. Ibu ye taruh lah panjang lo tetangga di sebelah deh. Ko aku yoi. Cerita tu ada drama taruh je. Kayak filem je dari tu hari yang mau menonton filem coba tangka tapi karena filem kan ada coba tetangka je mah. Tetangka baca kah heboh. Ada orang tua wak. Nyo dalam itu sekali kadang-kadang di rumah adonan di rumah menghindari jam batangka-tangka. Nah batangka tu kan basilang kayu nama itu. Ada orang tukang nantu tua tu ada senior. Nyo cara memasang paran jo berarti ya paran berarti. Kasau tu itu teori itu. Namanan pangkai, namanan ujungnya. Dan namun tak balik-balik ado de ilmu itu. Tu tukang nalai ba ilmu secara secara filosofis itu. Walaupun itu tidaklah menjamin kadang-kadang itu kayu-kayu itu nak menjadi perhatian, tapi setidaknya dia memaknai, mengsugesti supaya di rumah kau aman, tentram, tak simpang siu aja doh, tak batikai-tikai taruh doh. Aman kau je sampai-sampai memasang paran itu kasau sendiri. Hanya makna itu sendiri. Mana ujung mempangkai nyuplai tahun dulu deh. Maka orang kan banyak karambia deh. Kalau karambia itu kan bisa lo dilacak. Nampak deh mana ujungnya mempangkai kamar ujungnya. Takah tu. Jadi supaya di rumah sampai 3 tu orang kau bahagia, tenang, tentram, kemudian hidupnya damai. Sampai 3-nya indah, kemudian keluarga yang terbangun di dalamnya pun menjadi damai suasana, akan melahirkan generasi yang baik. Karena anak-anak itu kan dipertontonkan dengan perilaku orang tua. Nah, itulah yang kemudian memberikan kebahagiaan ke manusia. Jadi dalam lo kaji hadis itu wal markabul hayyin. Markabku kendaraan. Dalam kutipan sebelumnya itu kan pertama daru wasi'ah rumah nang gadang. Rumah nang gadang itu dimaknai dengan hati yang lapang. Kemudian dabatun farisah, kendaraan yang kancang. Kalau itu wal markabul hayyin, markabku kendaraan yang hina. Hayyin ku hina berarti mungkin kalau hewannya jinak, istilahnya terkendali lah. Kendaraan yang terkendali. Artinya kalau awak punya fasilitas,
apa fasilitas yang awak miliki. Kau punya kendaraan awak, jangan gara-gara kendaraan kau kemudian menjadikan awak sombong. Kan manusia bisa sombong dek karena adona balabiah deh. Dia punya kendaraan, berjalan juga kendaraan tu yo bana meremehkan lain. Katil bahin doang tiba hujan malai. Jadi kalau ada ulama yang memberikan tafsiran definisi kendaraan itu sendiri itu adalah ibadah itu sendiri. Kalau kini kan mencari secara teks, kemudian ada ulama yang mencari secara kontekstual, secara mendalam makna. Apa bicara tu omong dengan kendaraan kau orang bahagia deh. Setidaknya ada indikator dia kata tu. Kau nak capek pergi ke pasar apa? Apa je kendaraannya? Nunggu je dah. Tapi ada peti pembeli minyak balik berjalan. Itu penting dia. Nah, artinya adalah bahwa memang dalam kehidupan awak membutuhkan kendaraan. Kendaraan itu adalah sebagai wasilah, sebagai media awak untuk bisa sampai ke tujuan awak. Supaya awak ke Padang melalui kendaraan bisa capek. Nah, nanti kalau awak tujuan awak pun adalah surga Allah, tujuan awak adalah kembali kepada Allah, awak perlu kendaraan. Kendaraan awak itu adalah ibadah awak. Ibadah yang kemudian menjadikan awak memiliki kendaraan. Apa tujuan awak dari beribadah itu? Menghambakan diri kepada Allah, bertakarub dan ta'abud kepada Allah, karena Allah yang menjadi tujuan awak. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Ya Allah, engkaulah yang aku maksud, engkaulah yang aku sengaja, dan keredaanmu yang aku cari. Nah, untuk sampai awak kepada Allah, untuk bisa kembali awak kepada Allah, kan dikatakan farji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, awak carikan keredaan Allah. Kalau awaklah kembali, kalau yang dipanggil oleh Allah Ta'ala, istilahnya diri awaklah siap, Tuhan dan memanggil awak lain, lah dikarandai awak pulang, kembalilah engkau menghadap Tuhan engkau. Berarti awak kembali dengan kendaraan. Kau coba suawak kau pulang kampung lain. Orang kampung awak deh pulang lain yuang. Kau di kampung kau pegunungan kini kuah. Yo kamat apa marantau bujang dahulu di rumah pegunung balun. Dek karunya ulun pegunung di marantau kini nyolah sukses. Dijapui orang kampung lain. Karantau madang dahulu babuah. Karantau madang dahulu babuah babungu balun. Marantau bujang dahulu di rumah paguno balun. De alun paguno di rumah di marantau. Kini inyolah sukses lah babaun dipanggil pulang. Kalau dia waktu jadi datuk lah, tu pulang balik lah. Dia lihat tu datuk sini bodoh kan rantau lihat anak kawan di kampung. Kan datuk payah dia ya. Jadi intinya memang iko tiga hal menjadi fadilah kelebihan untuk bisa membuat awak bahagia. Jadi teori bahagia ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tibrani dari Nafi'. Jadi bahagia awak punya tetangga nalai soleh, kemudian punya tampek yang representatif, rumah yang layak, kemudian ya punya fasilitas kendaraan yang memadai lah. Kini mana ada ni tak berkendaraan lain. Orang dulu ya sepeda sebagai rak. Kinilah Honda sepeda ke mantan pe sekolah anak ni kini diantar ya jendu aja Honda. Awak dulu mau jonjak main henggak ya pergi sekolah ni. Jalan kaki. Oh sepeda kakak lain. Adonan dari Lubuk Longko sekolah ke Piaman Kambanyak kakinya kau do kereta jadilah. Itulah kehidupan, tapi itu pun menandakan jalan kaki itu adalah bahagia.
Kini ko kata Gamawan Fauzi, mantan gubernur Sumatera Barat, dia menulis buku, menulis tulisan. Kata beliau, ternyata kebahagiaan 10 tahun ke depan itu adalah tinggal di desa. Orang dulu kan terjadi urbanisasi, bakaja-kaja pergi ke kota. Besok akan terjadi teori terbalik. Orang bakaja-kaja besok balik ke desa, lai ke kampung, ke negari. Taraga mencelak hijaunya sawah, nyobuwe pondok. Bahagia itu besok akan menjadi ukuran kebahagiaan. Lah bila prediksi ni, besok orang akan pergi ke sawah soalnya. Taraga ada sawah. Karena nan membuat orang tu menjadi rindu, karena akan menjadi langka. Kalau semakin langka, semakin sedikit, orang barabu ilo besok lagi. Siaplah namanya punya sawah, buatlah pondok sawah tu kan. Orang kan besok kan ribut nanti. Kini je celiklah tu. Sawah je dia foto lah, selfie lah tu, viral lah tu. Sawah lah pakai jalan papan ke dia buat. Dia buat sampai anu je, sampai berfoto selfie. Alah bagus dulu orang sawah je ni. Pakai anu pakai karcis masuk itu di piaman kan lah dulu mah. Di piaman lah dulu. Sawah. Itulah kira kehidupan aku kan tukar balik ni. Mudah kini ke kota banyak. Besok orang lari dulu lah gersang lo di kota ada. Lapan ni lo libak le pulang ke desa. Itulah renungan awak menganang-anang kira-kira awak ba'a kesudahnya belah. Ayo kak, awak lebih bersyukur tinggal di desa. Masih bersyukur awak. Di buah longko menurut ambo termasuk orang paling bahagia. Ambo pai Karajo di Jambi, di Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, di buat air jadi ke rumah ni. Dah dua tanah dan rumah je anu tu. Rumah panggung pakai kayu bertingkik tu. Beko lah jam 2 sampai pada siang sampai pagi, air lah taganang. Alam cikilu rumah ni. Tu bisu ada tekat tu lo. Boleh lah Karajo. Dah do bonda boto sini bakal boto jual apa yoto tu. Kau itu jonda dia tu perahu ada ni. Jadi kurang kayu di sini tu nak kepemilikan otor. Perahu tekan otor dia bisa lewat. Awak bahagia awak bolong koma. Ya syukur awak. Banyak kalau dicecak liam lain masih banyak syukur awak. Kau masalah-masalah no nak barang gitu. Kau lindak banjir banalo asiko tu. Alhamdulillah lah bersyukur awak banyak nikmat yang Allah berikan. Fabi ayyi ala'i rabbika fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.